konsolidasi tetap dilakukan. Kita harus kompak menjaga pemilu yang akan datang itu berjalan dengan baik, aman, tentram, dan gembira. Jadi jangan sampai kemudian pemilu yang akan datang itu membuat kita terpecah-pecah, kemudian membuat kita tidak menjadi satu bangsa lagi, tapi bagaimana konsolidasi partai dan mengajak seluruh masyarakat juga partai politik yang ada di Sumatera Selatan ini untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan aman, tentram, tertib, dan tentu saja gembira tanpa memecah belah di antara kita. Pemirsa NKTV Media, inilah High News NKTV Media. Dilansir dari detakpalembang.com diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat konsolidasi pemenangan pemilu 2024 DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Ia pun menyemangati para kader PDI Perjuangan agar bekerja keras demi meningkatkan suara kemenangan. Hari ini saya pulang kampung, ke Sumatera Selatan, tempat asal keluarga almarhum Pak Taufik Kimas, ayah saya, kata Puan di kantor DPD PDI Perjuangan Sumsel di Palembang, Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 lalu. Jadi saya punya perhatian khusus atas kiprah PDI Perjuangan di Sumatera Selatan. Ini bukan hanya soal politik, tetapi soal sejarah, soal legasi, ibu perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Puan pun menyoroti hasil Pileg 2019 di mana Sumsel hanya berhasil menyumbangkan 2 kursi di DPR RI. Sekarang saya tanya dulu, apakah PDI Perjuangan Sumatera Selatan sudah puas dengan hasil ini? Apa sudah puas dengan hasil pemilu 2019? Tanya Puan. Jika ingin hasil yang lebih, keluarga PDI Perjuangan Sumsel harus semangat dan bekerja semakin lebih keras. Kita harus kompak menjaga pemilu yang akan datang itu berjalan dengan baik, aman, tentram, dan gembira. Jadi jangan sampai kemudian pemilu yang akan datang itu membuat kita terpecah-pecah, kemudian membuat kita tidak menjadi satu bangsa lagi, tapi bagaimana konsolidasi partai dan mengajak seluruh masyarakat juga partai politik yang ada di Sumatera Selatan ini untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan aman, tentram, tertib, dan tentu saja gembira tanpa memecah belah di antara kita. Puan mengatakan, target 4 kursi DPR RI dari perolehan suara Sumsel hanya bisa didapat dengan gotong royong. Dalam kesempatan itu, Puan menyebut bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan berjalan sesuai jadwal yakni tahun 2024. Ia menegaskan, konstitusi sudah mengatur tidak ada penundaan pemilu menyusul adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Saya katakan di sini bahwa pemilu tetap dilaksanakan 2024. Pemilu tetap berjalan on track. Ini sudah ketok palu di DPR RI yang saya ketuanya. Ini sudah konstitusional bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, tegas Puan. Kita taat konstitusi, ikuti proses dan tahapan pemilu yang sudah diputuskan. Tidak usah ada yang pikirkan apa pemilu akan ditunda atau tidak, karena lagi ramai sekarang berita soal keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lanjut cucu Bung Karno itu. Oleh karenanya, Puan menyatakan PDIP harus fokus dalam mempersiapkan pemilu tahun depan. Artinya kita punya waktu kurang dari setahun untuk memastikan bahwa hasil perolehan suara PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini meningkat, lebih baik lagi dari pemilu 2019. Baik untuk Pileg maupun Pilpres, ungkap Puan. Mantan Menko PMK ini mengingatkan pesan dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menargetkan PDIP harus menang hat-trick di pemilu. Puan lantas menantang kader PDI Perjuangan Sumsel. Siap semua, siap wujudkan hat-trick PDI Perjuangan. Tanyanya, siap, jawab kader PDIP Sumsel serentak. Puan juga mengingatkan bahwa target kemenangan hat-trick bukan untuk keren-kerenan atau gagah-gagahan. Target PDI Perjuangan menang 3 kali di pemilu adalah untuk mewujudkan tujuan ideologis yaitu merealisasikan cita-cita Pancasila dan Trisakti Bung Karno. Karena itu kita harus solid. Kita harus gotong royong. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tidak bisa ada agenda sendiri atau pribadi, ujar Puan. Agenda kita satu dan itu adalah agenda kita bersama, agenda kemenangan PDI Perjuangan, sambungnya.
Puan kembali bertanya apakah kader PDI Perjuangan Sumsel siap tegak lurus menjalankan perintah partai. Para kader yang hadir menyanggupi untuk mematuhinya. Pada rapat konsolidasi di DPD PDI Perjuangan Sumsel ini, turut hadir Ketua Bapilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Puan lalu menugaskan Bambang Pacul untuk berdiskusi tentang strategi pemenangan dengan struktur DPC dan DPD setempat untuk menaikkan suara PDI Perjuangan di Sumsel. Mendapat amanah dari Puan, Bambang Pacul langsung memotivasi kader PDI Perjuangan Sumsel agar memperoleh hasil kemenangan yang maksimal. Jangan bekerja setengah-setengah, harus menang maksimal. Caranya luruhkan ego masing-masing, ungkap Bambang Pacul. Sementara itu Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandana Saputra Kiemas melaporkan kesiapan struktur dan infrastruktur PDI Perjuangan Sumsel menghadapi pemilu 2024. Pemirsa NKTV Media, demikian High News kali ini, saya Pandu Suseno, sampai jumpa di High News berikutnya.